Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin liyazdadu imana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan hidayah maunah, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah melaksanakan salat subuh, sekalipun hanya sedikit orang-orang yang mau melangkahkan kakinya ke masjid, ke musala, ke surau, ke langgar untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena itu, ketika Rasulullah SAW menghibur orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat subuh yang diawali dengan 2 rakaat sunnahnya, dengan Rasulullah mengatakan salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar 2 rakaat atau salat sunnah subuh 2 rakaat sebelum kita melaksanakan salat subuh berjamaah seperti ini, khairun minad dunya wa ma fiha, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh dunia dan isinya. Ini hiburan yang bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, tapi ini disampaikan secara betul-betul oleh Rasulullah SAW betapa berharganya ini, Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti ini, sekalipun tidak banyak yang hadir, tidak seramai sholat maghrib atau tidak seramai di pasar, mudah-mudahan ini menjadi penghibur buat bagi kita. Kelak Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih, sehingga kita betul-betul mendapatkan kemenangan yang nyata di kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kondisi yang seperti ini, maka jangan sampai kita berputus asa, merasa tidak punya kawan, merasa tidak punya teman, merasa sendiri, merasa tidak ada yang merawat, merasa kok gini-gini aja. Bahkan sampai ada perasaan, jangan sampai muncul perasaan, kayaknya sholat subuh gak ada gunanya. Kenapa? Semakin hari semakin tidak ada orang, semakin hari semakin tidak ada yang mau ke masjid, semakin hari seolah-olah biasa-biasa saja. Karena itu, Bapak Jemaah sekalian, jangan sampai di tengah kencangnya kita beribadah lalu muncul perasaan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena apa yang kita lakukan seolah-olah tidak mendapatkan penghargaan di hadapan manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keimanan kita cekak atau nempel terus di dalam hati kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa semangat dalam mengarungi kehidupan ini. Kenapa Bapak Jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Jangan sampai kita berputus asa sebagaimana yang keputusasaan yang pernah dialami oleh Sayyiduna Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdakwah, merasa pengikutnya ingkar, merasa pengikutnya tidak ada, merasa orang-orang yang diserukan untuk
beribadah kepada Allah, tidak ada yang mengikutinya. Sampai-sampai dia merasa putus asa, seolah-olah sia-sia apa perjuangan yang sudah dilakukan. Sampai-sampai Bapak jemaah sekalian, beliau menghindari masyarakat itu. Beliau menghindari jamaahnya, beliau menghindari umatnya. Kemudian kenapa menghindar? Karena merasa sudah capek menyampaikan kebenaran, merasa capek menyampaikan nasihat, merasa capek memberikan contoh. Sehingga beliau pergi Bapak jemaah sekalian. Pengen maksud menenangkan diri, pengen bermaksud untuk mencari suasana lain, padahal belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Bapak jemaah sekalian, keputusasaan itu dijawab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kutip dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ketika beliau meninggalkan medan dakwahnya. Tanpa pamit, tanpa ini dan seterusnya, tanpa adanya komando, tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya dia pun juga diuji, naik di atas kapal. Kemudian muatannya lebih. Kemudian sang nahkoda mengatakan ini harus dilempar satu orang. Untuk apa? Untuk mengurangi beban. Kalau tidak, karam semua di kapal. Akhirnya apa? Sepakat para penumpang kapal di tempat itu untuk dilakukan pengundian. Diundi satu kali muncul nama Yunus. Dirasa kurang adil, diundi lagi yang kedua muncul nama Nabi Yunus. Diundi yang ketiga muncul nama Nabi Yunus. Hingga akhirnya ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mau tidak mau Nabi Yunus dilempar ke laut. Kemudian setelah dilempar di laut, rupanya Allah masih memberikan kasih sayangnya. Rupanya Allah masih memberikan kasih sayang yang luar biasa. Bukan hukuman berupa azab kepada Nabi Yunus, tapi ujian, hukuman yang menyadarkan Nabi Yunus. Sehingga ketika dia terlempar, Nabi Yunus terlempar, kemakan ikan paus yang sangat besar, langsung ketelan dalam mulutnya dan di dalam perut paus tersebut. Baru kemudian menangislah Nabi Yunus dengan mengucapkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dengan mengucapkan subhanaka minadh dhalimin. Jadi, ya Allah, Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita membangun agar kita tidak sampai putus asa di dalam kehidupan kita. Yaitu kan Nabi, Pak Ustaz. Loh, kita kan bukan Nabi, kadang kita begitu Bapak Jemaah sekalian. Aduh, repot menjawab seperti ini. Nabi saja bisa begitu, masa kita nggak boleh? Ini kan repot. Oleh karena itu Bapak Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, Pak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fakannama yashku rabbah. Jadi siapapun di antara kita, siapa yang di antara kita pada pagi harinya mengeluh tentang kesulitan hidup, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fakannama yashku rabbah, maka dia sama saja mengeluhkan Tuhannya. Siapapun kita yang berani atau dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja sekalipun kita setiap hari tidak sengaja namun disengaja-sengajakan, apa maknanya? Ya kita menjadi kebiasaan tiap pagi ngeluh, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi peduli dengan kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan kepada kita terus. Maka siapapun yang mengeluh tentang kesulitan hidupnya di pagi hari, maka sesungguhnya dia telah mengeluhkan siapa Tuhannya. Pertanyaannya, kenapa dianggap mengeluhkan tentang Tuhannya, Pak? Karena dianggap dia tidak mensyukuri dirinya sendiri. Kenapa? Allah sudah menciptakan kita secara sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam Quran surat At-Tin. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Masa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya kerjanya ngeluh? Ya, ngeluh. Nah, apa indikator orang yang ngeluh? Orang yang ngeluh itu, Pak, bukan berarti dia tidak punya harta sekalipun, bukan. Orang yang mengeluh tentang rizkinya bukan yang mereka tidak cacat, bukan.
Orang yang mengeluh itu bukan berarti mereka yang tidak punya. Kata beliau, saya termasuk orang yang tidak setuju untuk menghilangkan korupsi, gajinya dinaikkan. Bukan. Tapi korupsi itu karakter. Coba kita bandingkan bagaimana dengan orang yang bernama Akin Mukhtar misalnya. Orang yang ketua MK yang korupsi miliaran. Bukan berarti dia miskin, bukan. Nah, apa maknanya hubungannya dengan ini Bapak Jemaah sekalian? Orang yang berputus asa dengan rezeki Allah, salah satunya dia tidak menerima terhadap apa yang sudah diberikan. Walaupun sudah punya rumah megah, walaupun sudah punya kendaraan megah, walaupun sudah punya jabatan megah, itu bisa jadi termasuk orang yang apa? 139 wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'luna in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman tidak boleh ada perasaan merasa putus asa, merasa tidak berguna, merasa kurang, merasa ini dan seterusnya. Tidak boleh. Dalam keadaan apapun orang yang beriman itu senantiasa tidak pernah sedih dan juga tidak pernah berputus asa. Ya, inilah Bapak jemaah sekalian, pentingnya kita jaga amalan-amalan ini agar kenapa? Agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa kuat. Ya, boleh kita takut, perasaan takut boleh, perasaan takut tidak diterima amal kita itu boleh. Perasaan takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah itu boleh. Perasaan yang menyebabkan kita sampai putus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah betul-betul sangat dekat dengan kita kalau kita termasuk orang yang beriman. Saya kira begitu Bapak jemaah sekalian, apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada kami pribadi dan kepada jemaah sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.